Jadi Allah itu adalah lafaz yang tidak dibuat dari konjugasi, tetapi diambil dari bahasa Ibrani. Ini tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi di channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Terima kasih buat saudara-saudara semua dan juga para sahabat Gereja YouTube yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita terus menjadi berkat dan berdampak dan menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan kali ini saya mau memberikan video yang sangat luar biasa dan menurut saya ini menarik untuk dibagikan ya, tentang berdiskusi dan bertukar pikiran. Ini membahas mengenai satu video yang kemudian ramai sekali di media sosial karena terkait dengan kajian yang sungguh luar biasa dari Kiai Buya Zakir ini, di mana dia mengatakan bahwa nama Allah yang sesungguhnya yang dipakai oleh saudara-saudara kita Muslim saat ini itu diambil dari bahasa Ibrani, dan nama Allah atau kata Allah ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Nah, yang artinya teman-teman saudara-saudaraku gereja YouTube, semuanya ini terbantahkan apa yang diklaim oleh para polemikus Muslim. Selama ini dia berpor-por menjelek-jelekan gitu kan. Mereka belajar dengan kesalahan. Mereka salah, teman-teman kita seberang ini, yang mengatakan bahwa kata Allah itu atau sebutan Allah itu punya Muslim atau punya orang yang beragama Islam. Nah, jadi semua ini terbantahkan saudara melalui ceramah atau kajian Kiai Zakir ini, bahwa jauh sebelum ada Nabi Muhammad itu ada Allah ya, atau kata Allah itu sudah ada. Nah saudaraku, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Jadi pertanyaan saya, Buya, apakah memang persepsi tentang Allah itu sejak Nabi Ibrahim itu sudah mengakar di bangsa Arab itu sampai saat akhirnya Quraisy? Apakah sebutannya saja yang akrab sehingga sumpah Hindu tadi juga bersumpah sama Allah, cuma yang dipersepsikannya bukan Allah yang laisa kami selisaiun seperti apa yang diperkatakan oleh Rasulullah. Jadi itu pertanyaannya itu, ya. Mohon maaf barangkali kalau pertanyaan ini agak kurang layak disampaikan pada forum ini. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada intinya tentang sejarah Allah, kemunculan nama Allah, pra-Islam dan setelah Islam. Ternyata nama Allah itu ada di sana. Jadi kiranya seperti apa ini Allah yang di zaman dulu, zaman pra-Islam, dan Allah setelah Islam. Gitu. Ya. Jadi kata Allah sendiri sesungguhnya dalam pengucapan lafaz Allah sendiri, lidah Indonesia menimbulkan keanekaragaman. Ada yang bilang Tuhan Allah,
Ada kalau Pasundan Allah, ya. Gusti Allah. Kalau Gusti Allah, kalau Jawa Gusti Allah. Ya Allah. Ya. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ya, ada Allah dan sebagainya. Itu tidak ada keseragaman. Bacaan yang pas sesuai dengan ilmu tajwid itu Allah, bukan Allah, bukan O tapi A, Allah. Nah, suara sengau dari lam ketika diberi harokat itu sebenarnya kan Allah. Lam fathah la, lam kasroh li, lam domah lu, nggak ada lu. Kok Allah? Itu kan ada suara yang berbeda. Nah, telusur punya telusur, karena awalnya adalah Imam ahli sorof, ya, sebagai pakar sorof, Imam Sibawai, itu dia berhipotesa bahwa lafaz Allah itu berasal dari ilahun. Lihat gambarnya, ilahun itu alif, ini hamzah, kasrah i. Nah, ilahun, lamnya nggak pakai alif ya, tapi harokannya berdiri. Ilahun ini asal kata Allah setelah diberi definitif artikel seperti al, seperti the, ya. Jadi dikasih alif dan lam. Nah, baru menjadi Allah. Ya. Saya tidak sepakat dengan teori semacam ini. Karena kalau asalnya ilahun dikasih tambahan al, seperti madrasatun al madrasatu, insanun al insanu. Nah, maka ilahun pun dia menjadi al-ilahu. Kok jadinya Allah? Nah, apa argumentasi Anda hamzahnya hilang? Itu tidak terjawab. Jadi saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa lafaz Allah ini adalah bukan hasil konjugasi. Dalam morfologi adalah bukan hasil konjugasi dari lafaz ilahun, tapi dia datang sepenuhnya dari bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Jadi bahasanya orang-orang Yahudi dulu, seperti Nabi Musa juga ketika di Gunung Tursina, di balik pohon, itu Allah mengatakan, Innani anallah ikhla'na alaika, innaka bilwadil muqaddas ituwa, bukalah sandalmu, karena engkau ada di lembah yang suci. Innani anallah, aku adalah Tuhan. Aku adalah Allah. Jadi Allah itu adalah lafaz yang tidak dibuat dari konjugasi, tetapi diambil dari bahasa Ibrani. Seperti juga ketika kita memanggil ya Allah, ada dua bentuk memanggil Tuhan. Ada ya Allah, ada Allahumma. Dia kan gitu. Ya Allah dipanggilnya adalah pakai ya tidak namanya. Jadi ya Allah, ya Allah. Ada lagi pakai mim. Ya-nya diganti menjadi Allahumma. Jadi mim ini adalah asalnya ya, ditaruh di belakang diganti mim. Jadi Allahumma. Tapi ingat, orang-orang Yahudi pun kalau Tuhan bilangnya Allah kan. Jadi Allahumma ini adalah hasil konjugasi bahasa Arab atau memang mengadopsi dari bahasa asing. Nah, saya lebih cenderung bahwa lafzul jalalah Allah itu adalah lafaz yang sudah awal sudah diucapkan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi nanti pada akhirnya ini penting juga saya tambahkan, sementara ini pertarungan dalam mendeskripsikan Tuhan
dalam pikiran masing-masing, terjadilah gejolak sosial yang sangat sadis sekali. Korbannya sampai 10.000 orang-orang Mu'tazilah, 10.000 intelektual. Ya, para intelektual Islam itu habis dibunuh-bunuhin pertarungan antara Mu'tazilah dengan Sunni. Di mana Asy'ari itu mendeskripsikan Tuhan dengan sifat-sifat berbicara, mendengar, melihat, dan sebagainya secara letterlek apa adanya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak mungkin masa sifat Allah 20. Masa sifat Allah dibatasi 20? Mereka terhingga. Jadi sifat-sifat yang Allah yang kita belajar di madrasah itu adalah metode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi lah, hampir mirip. Maturidi 13, Asy'ari 20. Itu memaknainya adalah letterlek sedikit Tuhan. Tetapi kata Mu'tazilah bahwa sifat-sifat Tuhan yang nanti bagi saya nama apapun kau sebutkan namanya, yang penting substansinya yang sama. Bisa saja namanya Tato, tapi ini orangnya gemuk, tapi Tato ini orangnya kurus, berbeda. Betul nggak? Nama bisa sama, substansi berbeda. Tapi sekalipun nama berbeda, kalau itu ya itu sama. Nah di situ persoalan. Jadi sifat-sifat Tuhan yang digambarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sifat-sifat Tuhan kemanusiaan. Jadi melihat, mendengar, berbicara, berkehendak dan sebagainya, sami'an, basiran, mutakaliman dan sebagainya, itulah sifat-sifat kita. Jadi kesimpulan Mu'tazilah bahwa sifat-sifat yang mereka sebutkan itu maknanya makna majaz. Jadi bukan sebenarnya. Jadi artinya ketika Tuhan melihat, ya tentunya tidak pakai mata seperti kita. Ketika Tuhan berkuasa, dia punya tangan. Kalau sebenarnya Asy'ari kan, ya Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya kaki, kan begitu. Seperti visualisasi ya Tuhan dengan ini. Disitulah maka sampai akhirnya terjadi konflik besar-besaran berujung kepada Al-Quran sendiri, apakah makhluk atau bukan makhluk, sehingga korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang Mu'tazilah sudah hampir punah ya. Kalau seandainya Mu'tazilah itu hidup, tentu kita akan lebih hebat barangkali mungkin ya. Karena kaum rasional ini kan berpikir secara bebas semacam itu. Jadi pada kembali kepada masalah lafzul jalalah ini, ya saya kira sebutan Allah itu adalah bukan dicetak oleh bahasa Arab, tetapi mengadopsi bahasa luar, yaitu bahasa Ibrani. Kita sudah mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Syakul ini. Kenapa saya angkat ini deh, saudara-saudara, supaya mencari bahan komen para polemikus, khususnya para hakim ahli-ahli yang suka menderitkan, ustaz-ustaz yang suka menderitkan dan membalikin Injil gitu kan. Apalagi hakim ahli yang mengatakan bahwa memang kata Allah itu punya orang Islam. Nah, jadi orang Kristen itu hanya jiplak saja. Jadi ternyata apa yang disampaikan oleh Kiai biasa ini jauh sebelum abad ke-7. Itu kata Allah. Itu sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Ibrani. Dan dia berkata bahwa kata Allah itu diambil dari bahasa asing, yaitu bahasa Ibrani. Nah, sekali lagi, diambil dari bahasa Ibrani. Karena kalau kita lihat bahwa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu adalah rumpun.
Nah, kalau dari kata Ibrani, kata Allah itu disebut sebagai ilmuwan, dan sedangkan dalam bahasa Arab itu kata Allah itu adalah Elah. Bahasa Arab itu Allah, dan bahasa Indonesia menyerap itu dari bahasa Arab, yaitu sehingga para polemikus dan bagainya mengklaim bahwa kata Allah itu punya kami dibilang, bukan punya orang Kristen. Ternyata jauh sebelum ada agama mereka pun kata Allah itu sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman, nanti kalau baca buku yang ditulis oleh Pak Bambal Mosena yang berjudul The History of Allah, yang menceritakan di Timur Tengah sejak dahulu sampai sekarang, baik yang Yahudi, Kristen maupun Islam yang berbahasa Arab, sama-sama menyebut dalam berbagai dialek Timur Tengah tanpa mempersoalkan tentang Allah. Jadi memang aneh kalau ada orang Malaysia, Indonesia, dan Amerika seperti Robert Morin dan bukunya dengan Islamic Innovation menganggap bahwa nama Allah itu haram dipakai untuk Kristen. Itu berarti bahwa semua orang Kristen di Indonesia ataupun Malaysia dan negara berbahasa Arab dari dahulu sampai sekarang semuanya tidak selamat karena menghujat Tuhan dalam menyebut Allah yang dianggap nama dewa, bulan, ataupun air. Sekarang ada 4 versi Alkitab berbahasa Arab dan semuanya menggunakan berbahasa Arab. Allah gitu ya. Nah, jadi coba teman-teman, jadi jangan lagi ada klaim-klaim dari para polemikus ini tentang hal ini. Semoga saja mereka mendengar apa yang menjadi ceramah edukasi dari Kiai Buya ini supaya mereka berhenti mengklaim ternyata kata Allah atau nama Allah itu ternyata diambil dari bahasa Ibrani yang dipakai oleh Nabi Musa dulu, karena mereka adalah orang-orang Ibrani. Menjadi satu pengetahuan bagi kita bahwa ternyata sebelum abad ke-7 nama Allah itu, kata Allah itu sudah digunakan oleh orang-orang Ibrani. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara-saudara punya masukan dan tambahan, silakan bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.